Selamat pagi saudara terkasih. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini spesial saudara. AMS udah berusia 42 tahun saudara. Luar biasa saudara. Dan kita masih ada saudara. Dan yang lebih lagi apa? Kita semua diberkati Tuhan saudara pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kami, kita semua. Mari saudara sekalian, kita tundukkan kepala. Saudara, Bapak Ibu terkasih, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus mencipta langit dan bumi, dan alam semesta ini, yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau yang kasat mata, tapi ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Bapa. Saat ini kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, inilah setiap pujian hati kami. Inilah setiap sembah anak-anak-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur dan kerinduan kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita beribadah dengan hati kita masing-masing Tuhan, kepada Tuhan. Kita siapkan lagu Bagi Sinar Matahari. Tuhan menyinari kita setiap hari. Bagai sinar matahari, Tuhan menghangatkan jiwaku. Bagai bunga matahari, Kau membuat hati berseri. Tak pernah Kau lambat memberi berkat-Mu setiap hari. Ajarku menghitung hari-hari, agar hati berpulih. Saudara bangkit berdiri saudara. Banyak hal yang tak ku mengerti, yang terjadi setiap hari, mencoba menarik hati dari kasih Yesus abadi. Tak pernah lama mencari, kasih-Mu tak terganti. Selamanya akan terpatri dalam renungan pasti. Selamanya akan terpatri dalam renungan pasti. Bapak Teddy, Selamanya akan terpatri dalam renungan pasti. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Bapa Sorga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Pada saat ini tepat 42 tahun Tuhan PDMS melayani Engkau. Wadah ini Tuhan sudah berikan yang terbaik Tuhan. 42 tahun yang lalu Tuhan sudah buka pintu, saat ini kami percaya Tuhan. Saat ini Tuhan memberkati kami semua. yang saat ini melayani maupun yang dilayani pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah siap memberkati Engkau Tuhan.
Kami siap memuji-muji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya, berkatilah kebaktian pagi-pagi hari ini Tuhan. Pakai kami semua, Roh Kudus pimpin Tuhan. Kami semua, kami percaya, memuliakan, memuji nama-Mu. Yang terutama adalah firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Dapat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya saudara. Saudara berikan senyum kiri kanan saja saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Wajah-wajah kemenangan terlihat di tempat ini. Puji Tuhan. Kita nyanyikan datanglah ya Tuhanku. Saudara yang mau bertepuk tangan silakan bertepuk tangan. Ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahaga. Dengarlah seruanku, padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Turunlah saudara. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu. Datanglah ya Tuhanku. Ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku, padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Saudara, kalau anak-anak Tuhan itu tiada hari tanpa mengucap syukur. Karena begitu kita mengucap syukur,
Tuhan itu selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan, mari kita mengucap syukur. Ini salah satu warisan dari Bapak Gembala. Ayo yang kenceng. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, Rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus yang takkan mengecewakan. mari kita mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, Firman Tuhan ya dan amin. mari kita mengucap syukur, Sebab ini nyanyian surga. mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, Rencananya baik selalu. percaya Pada janji Yesus yang takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Haleluya saudara. Karena hari ini adalah hari ulang tahun ya saudara. Jadi banyak persembahan pujian. Salah satunya nanti kita mulai dari VOV. Ucap syukur pada Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Ucap syukur pada Tuhan karena penyertaan
biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari bersuka Tuhan, bahkan sampai anak cucu bermegah dalam namanya yang kudus. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Ucap syukur pada Tuhan, bersoraklah, hai serukan namanya. Di antara bangsa-bangsa, perkenalkanlah semua perbuatannya. Bernyanyilah bagi Dia, bermasmurlah dan berhadap bagi Dia. Perbuatannya yang ajaib, percakapkanlah selama hidupmu. Dia Tuhan, Dialah Bapa kita, di seluruh bumi berlaku segala perintahnya. Dia mengikat segala perjanjiannya untuk yang percaya dan umat pilihannya. Biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari bersuka Tuhan, bahkan sampai anak cucu bermegah dalam namanya yang kudus. Bahkan sampai anak cucu bermegah dalam namanya yang kudus. Bermegah dalam namanya yang kudus, namanya yang kudus. Ucap syukur saya diberi kesempatan memuji Tuhan di ulang tahun IMS yang ke-42. Semulai karena kasih Tuhan, saya ingin menyanyikan lagu yang Om Yoyo ciptakan, yang papa mama saya suka. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan.
di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Hanya Tuhan Yesus teman kita yang setia, Tuhan yang selalu menolong kita. Apapun keadaan kita, Dia tetap setia mengasihi kita. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Pertama-tama kita grup dari teman-teman dari Sangher mengucap syukur dan atas ulang tahunnya PDAMS yang ke-42. Kedua, saya juga mengucap syukur pada Tuhan di mana Tuhan tambahkan umur saya 1 tahun lagi pada tanggal 10 yang lalu. Genap menjadi 83. Terima kasih buat Tuhan. Tuhan beri saya kesehatan yang baik. Tuhan beri istri yang baik, anak-anak menantu cucu yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami dari Sangher akan menyanyikan lagu Indah Rencanamu disusul dengan lagu bahasa Sangher. Terima kasih Tuhan. Rencana
tahu dan ku telah mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Maning ia begal tawe nak kena kebiang daremu. Naung ia begal mau pendange sunaung masusah koa tengkerea mangsarun tenore kayo tempo ini mau kau neturun ia nak kasih lo ore nak kapenda munaranu mau kayo tempo ini mau kau neturun ia nak kasih lo ore nak kapenda kapianu mau kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
usiaku. Terpuji-pujilah, terpujilah nama Tuhan. Ku bersuka, ku bersuka, ku bersuka, ku bersuka, suka-suka memuliakan-Mu Tuhan. Ku bermasmur, ku bermasmur, ku bernyanyi, nyanyi-nyanyi hanya bagi-Mu Tuhan. Jagalah keluar masukku Tuhan, kini dan selamanya. Hari ini ku bersuka, karena hari ini hari bahagia. Tuhan tambahkan usiaku, usiaku. Terpuji-pujilah, terpujilah nama Tuhan. Ku bersuka, ku bersuka, ku bersuka, ku bersuka, suka-suka memuliakan-Mu Tuhan. Ku bermasmur, ku bermasmur, ku bernyanyi, nyanyi-nyanyi hanya bagi-Mu Tuhan. Jagalah keluar masukku Tuhan, kini dan selamanya. Ku bersuka, ku bersuka, ku bersuka, ku bersuka, suka-suka memuliakan-Mu Tuhan. Ku bermasmur, ku bermasmur, ku bernyanyi, nyanyi-nyanyi hanya bagi-Mu Tuhan. Jagalah keluar masukku Tuhan, kini dan selamanya. Jagalah keluar masukku Tuhan, kini dan selamanya. Selama-lamanya, selamanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada tahun 84 saya mulai persekutuan doa sendiri di Tanah Abang 2 nomor 123, rumah dari almarhum Bapak Rahmat Immanuel, seorang Belanda yang beristrikan seorang istri dari Banten tetapi yang sudah terima Yesus. Setiap hari Selasa kami menaruh acara 2 kali persekutuan doa. Jam 4 untuk PA, jam 6 untuk KKR. Sejak itu sampai sekarang persekutuan doa itu tidak pernah hilang dari gembong-gembong orang-orang, tokoh-tokoh di persekutuan doa itu. Ada yang sudah jadi gembala sidang, ada yang sudah jadi pemimpin jemaat,
ada yang sudah menjadi penginjil, ada yang sudah menjadi pengarang lagu ya di berbagai gereja, dan hati saya sangat senang sekali. Oleh anugerah Tuhan, saya ini bukan apa-apa. Ya, saya selalu ingat peribahasa yang Tuhan beri kepada saya waktu saya di sekolah Alkitab pada tahun 68. If you want to be something, you have to be nothing before Him who created everything. Kalau kita mau menjadi sesuatu, kita harus menjadi bukan sesuatu di depan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka kenikmatan saya sekarang tidak di dalam pencapaian, tetapi di dalam satu pribadi yang namanya Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Bila Yesus jalan serta kita, tak perlu takut apapun. Selamat pagi, selamat tahun baru untuk saudara semua. Senang kita bisa bersama di dalam ibadah pertama tahun 2025 ini. Kita semua sepakat bahwa dalam hidup di dunia ini tidak lepas daripada beban. Ada beban pekerjaan, ada beban keuangan, ada beban keluarga, ada beban pelayanan, ada beban juga tanggung jawab. Tetapi ingatlah, ada undangan dari Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya suka ingat kepada almarhum kita, pada Bapak Pendeta Jawan, suka bilang, kita punya hati sama mutu harus sama. Jangan beda. Di hati beda, di mulut beda. Jangan. Jadi kita harus sama. Dimanapun juga kita berada, berbakti buat Tuhan itu kita mesti sama. Maupun di gereja, mau di rumah. Kalau enggak, orang mau lihat kita tuh bagaimana? Gimana bahwa Tuhan udah pilih kita? Cuman di gereja aja, so alim, berdoa 2 jam. Tapi kalau udah luar, udah beda. Jadi wrong. Salah. Untuk materi PA pada malam ini, saya memberi judulnya Misteri Kematian. Ya, dengan subjudulnya Kemana Perginya Roh Orang yang Telah Meninggal. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama. Haleluya. Kita bersyukur setahun berlalu kembali kita bersama-sama berkumpul di acara Family Camp AMS. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berkumpul kembali. Setelah tahun lalu kita mengadakan Family Camp yang pertama, sekarang boleh juga mengadakan Family Camp yang kedua. Puji Tuhan, selamat sore saudara, keluarga besar PDAMS. Kita kembali bertemu setelah hampir lewat 1 tahun dalam Family Camp. Hanya saja sekarang saya dapat kepercayaan untuk melayani di hari pertama dan kedua. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus. Dia layak dipuji dan layak disembah dan layak
layak How beautiful is Jesus, your name, name above every name, Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore saudara, selamat kita berjumpa dalam ibadah Natal PDAMS, dan sebelumnya saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua yang boleh ada pada hari ini karena kebaikan Tuhan tentunya. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun. Shall I play for you, pa-ram-pam-pam-pam, on my drum? Pa-ra-ram-pa-ram, pa-ra-ra-ra-ram-pa-ram. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. And have yourself a merry little Christmas. bersama dengan Yesus, mari selalu mari hidup di dalam Tuhan Yesus, mari selalu mari bersamanya, 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 mari. Pada akhir dari ibadah Natal ini kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah boleh menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Dari awal puji-pujian sampai kepada firman-Mu, sampai kepada Tuhan segala puji-pujian yang kami naikkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah hadir pada malam hari ini. Dan Engkau juga sudah memberkati setiap kami yang datang, setiap kami yang ada, setiap kami yang mengikuti acara ini. Kami berterima kasih Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku
bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan yang terbaik dari suaranya Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Suaranya Membebaskan. Saudara, kita bangkit berdiri dan nanti Pak Wagem Luki berdoa untuk firman. Firman-Nya menenangkan hatiku. Ku mencari Yesus, ku dapatkan, dan ku menurut firman-Nya. Suaranya membebaskan, firman-Nya menenangkan hatiku. Ku mencari Yesus, ku dapatkan, dan ku menurut firman-Nya, dan ku menurut firman-Nya, dan ku menurut firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat hari yang indah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama 42 tahun.
Engkau telah memelihara, memimpin, dan memberkati gereja PDAMS. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami undang Roh Kudus menguasai ruangan ini. Terlebih lagi Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh sebentar lagi oleh Pendeta Revi boleh menjadi rema bagi kami, memberkati hati kami dan memberkati seluruh jemaat yang ada di sini. Terima kasih Bapa. Kami mulai acara, kami serahkan acara firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes, silakan Bapak Revi Awadatu. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat ulang tahun kepada kita semua PDAMS yang sudah berusia 42 tahun. Selalu kita percaya dan bersyukur semua karena kemurahan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, khususnya PDAMS. Saya juga senang melihat VOV tadi, cara bernyanyinya sudah ada peningkatan saudara ya. Bukan dulu buruk, tapi maksudnya lebih baik. Jadi kalau saudara pengen lihat bagaimana choir bernyanyi, nah itu seperti tadi itu ya. Kalau dulu VOV itu awal-awalnya masih seperti vokal group, tapi sekarang udah seperti choir. Jadi puji Tuhan ada lebih baik. Dan juga tadi saya lihat ada Pak Nino juga, putra dari Pak Anto ya. Turun-menurun melayani Tuhan, juga kepada SFS kalau saya tidak salah, Singer from Sangir. Terima kasih juga menyanyikan lagu Ayah Saya dengan tepat. Tadi saya tunggu bagian kini ku mengerti sekarang, biasa kan kau tolong. Nah itu salah, tapi mereka betul. Jadi puji Tuhan. Ya, notnya masih dihargai lah. Terus tapi yang paling menarik itu pas video sebetulnya ya. Karena kalau saudara perhatikan, ada potongan saya 3 kali, tapi semuanya cuma ucapan di awal aja. Selamat pagi, selamat sore, senang bertemu dengan saudara, tapi tidak ada firman Tuhan. Firman Tuhan justru dari Bapak Alvin. Jadi kita lihat itu mungkin satu nubuatan dari Tuhan. Ya, ada kepercayaan yang Tuhan akan berikan. Sekalipun potongan yang Zoom, pelajaran Alkitab, suara Pak Yonatan, itu juga cuma ngomong judulnya saudara. Tapi firman Tuhan Bapak Alvin dan Bapak Rats tadi ya. Luar biasa, bagian editor perlu kita hargai itu. Terima kasih. Nah, baik. Ini karena acaranya khusus, jadi banyak persembahan. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa khotbah 50 menit seperti biasa karena kami pun harus kembali ke Cianjur dan macet di mana-mana. Ini memang karena libur panjang. Di Cianjur juga ada penyerahan anak dari 2 keluarga yang setia. Oleh karena itu baiklah kita langsung ke firman Tuhan di Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat yang ke-80. Demikian firman Tuhan. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, ayat ini berkata tentang Yohanes Pembaptis ya. Yang dikatakan di situ dia bertumbuh, bertambah besar dan makin kuat rohnya. Nah, ada beberapa hal yang kita mau pelajari. Yang pertama, pertumbuhan di dalam kehidupan manusia tidak bisa dihindari. Tapi di ayat ini bilang ada yang secara fisik, ada yang secara rohani, kerohanian. Dan dua-duanya tidak bisa lepas dari pertumbuhan pengikut Kristus. Tidak saja usia bertambah, tapi kerohanian pun harus makin kuat. Itu yang membedakan orang yang mengenal, yang percaya, yang hidup di dalam Kristus, dan orang yang tidak mengenal,
tidak percaya dan hidup di luar Kristus. Pertumbuhan berjalan bersama secara fisik dan secara rohani. Kenapa harus bertumbuh bersama? Pada awalnya kita semua hidup yang bertambah besar adalah fisik kita. Kita masih kuat sampai umur 40. Mulai dari umur 40 ke atas, fisik kita makin turun. Tapi di saat fisik makin turun, roh kita harus makin kuat. Kenapa? Kalau masih kuat, kalau masih bisa berdiri, kalau masih bisa jalan, masih berfungsi normal semua anggota tubuh kita. Ayo datang ke gereja, datang ibadah, melayani Tuhan dengan apa? Dengan keadaan tubuh yang masih lengkap dan masih kuat. Tapi begitu umur 40, sekali lagi fisik makin menurun. Semua teori bilang, itu kemampuan rohani kita yang akan menopang. Makanya selalu kita lihat dalam satu gereja di Cianjur, seperti saya sering bilang dulu, ada ibu waktu dia masih kuat, dia ibadah rajin. Begitu dia sudah tidak bisa jalan, didorong oleh kursi roda, dia tetap ibadah. Kursi rodanya pun didorong di jalan, saudara, karena tidak bisa naik ke angkot. Dari tanjakan di bawah gereja ke gereja itu sekitar ada 300 meter, didorong, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang bapak juga begitu, waktu masih kuat dia ibadah, tapi begitu dia lemah, kok dia masih pengen ibadah sih? Kenapa? Karena rohnya yang makin kuat, yang menopang fisiknya yang lemah. Makanya di dalam Kristus, di dalam hidup yang beriman, keterbatasan itu tidak bisa membatasi orang-orang yang rindu datang kepada Dia. Jadi apa? Pertumbuhan harus imbang antara fisik dengan rohani. Kalau kita mau lihat satu ayat di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Di situ bilang, ya, manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami, rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang harus kita perhatikan apa? Pertumbuhan orang pengikut Kristus, fisik boleh makin lemah, tapi rohaninya makin kuat, diperbaharui dari hari ke hari. Dan ayat yang ke-17 dibilang, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya apa? Ada kesulitan, ada penderitaan, tapi karena roh yang kuat, Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu ada dan makin menguasai hidup Paulus dan hidup semua orang Kristen, mampu mengerjakan melebihi segalanya, lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa? Karena manusia rohnya yang makin kuat, yang makin besar. Iya, hidup tadi kan dibilang oleh Bapak Alvin. Hidup ini penuh beban, ya. Ada beban A, beban B, beban C, beban D, beban E. Tapi orang yang menyerahkan semuanya itu kepada Kristus dan Kristus memberikan rohnya yang hidup, itu penderitaan seperti ringan saja. Ada kesusahan, tapi membuat kita mampu untuk melewati segala sesuatu itu. Yang membedakan apa? Roh yang ada di dalam hidupmu dan hidupku. Kesusahan tidak akan pernah berakhir, selalu ada. Tapi roh manusia batin yang kuat, yang mampu memberikan kemampuan kita menanggung semua kesulitan. Ayat yang ke-18 dibilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Manusia roh ini gak kelihatan, ada di dalam. Makanya tadi Bapak Raj bilang, kalau mau ngomong harus sama dengan yang di hati katanya. Kenapa? Karena kita nggak melihat apa yang di hati.
Tapi tadi waktu Bapak Rats bilang begitu, betul. Apa yang diucapkan mulut harus sama dengan apa yang di hati kita. Saya juga pernah bicara, ngobrol sama satu jemaat, terus dia bilang, jemaat muda, saya sih yang penting mulut itu harus berkata kebenaran. Betul. Kurang satu. Ya. Bukan saja mulut berkata kebenaran, hati juga mengenal kebenaran, tapi tingkah laku kita pun harus benar. Jangan pintar ngomong ayat Alkitab, kita nggak tahu hati orang, tapi perilakunya jauh dari kebenaran. Ya, nasihatin orang bisa, tapi tidak mampu melakukan apa yang dia nasihatkan untuk orang lain. Nah, dibilang di sini kami fokusnya kepada yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena manusia roh itu dia mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu apa? Adalah yang kekal. Kehidupan yang ada di sana. Kalau kita melihat cuman bisa melihat apa yang nampak, apa bedanya sama orang yang tidak mengenal Kristus? Kalau kita hanya terpikat sama hal-hal yang lahiriah, mata kita suka dengan semua yang nampak. Orang yang gak kenal Kristus pun begitu. Oh indah ya, oh bagus ya. Tapi roh yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk apa? Coba belajar melihat yang tidak kelihatan. Artinya melihat yang melampaui yang terlihat. Oh, bahwa saya hidup ini sementara. Semua yang saya pegang ini sementara. Semua yang Tuhan percayakan kepada saya di dunia ini sementara. Karena apa? Karena yang tidak sementara, yang kekal itu ada di belakang sana. Jadi manusia roh membuat kita untuk apa? Mempersiapkan hal-hal yang tidak kelihatan karena itu kekal. Apa ini maksudnya? Sambungannya dengan showtime. Saudara yang kekasih, ayat Lukas 1 ayat 80 bicara mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, dibilang di situ dia makin besar, makin kuat rohnya, dan dia hidup di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Diawali dibuka dengan anak-anak, ada satu proses pertumbuhan dan makin kuat, ada lokasi, dan ada waktunya dia di mana ditampilkan kepada bangsa Israel. Yohanes Pembaptis sudah ditentukan dari awal. Itu anak perjanjian yang Tuhan nubuatkan sebagai pembuka bagi Yesus Kristus. Di dalam kandungan Elisabet ibunya pun, saat ibunya bertemu dengan Maria yang mengandung Yesus, ada sukacita dalam kandungannya. Bayi Yohanes Pembaptis ini senang. Tapi begitu dia lahir, dia dibesarkannya di padang gurun. Nah, padang gurun ini bicara apa? Padang gurun selalu bicara satu lokasi yang sendiri, yang sepi, yang terlupakan, jauh dari keramaian, dihindari manusia. Nggak ada orang yang mau tinggal di padang gurun. Semua orang suka tinggal di tempat yang ada orang atau yang ramai. Tapi cara Tuhan membesarkan anak-anaknya, dia tinggal di padang gurun. Saudara, tempat padang gurun ini adalah yang sekali lagi tempat yang dihindari manusia. Tapi justru yang dihindari manusia dipakai oleh Tuhan. Bangsa Israel begitu keluar dari Mesir sebelum masuk ke Kanaan, mereka ada di mana? Di padang gurun. 40 tahun berputar-putar. Yesus Kristus, waktu dia sesudah dibaptis, sebelum dia memulai pelayanannya, dia ada di mana? Ada di padang gurun.
Begitu dia bangkit dari air Yordan, terus ada suara dari langit berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Ya, ada suara, ada seperti burung merpati, gambaran dari Roh Kudus dan gambaran Yesus. Dibilang setelah itu dipimpinlah oleh Roh Allah, Yesus masuk ke dalam padang gurun. Di padang gurun kita tahu tempat ini selalu tempat ujian, tempat cobaan, tempat godaan. Israel mengalaminya, Yesus pun mengalami hal yang seperti itu. Aduh, tapi saya sih gak suka padang gurun, Ref. Gak ada yang suka. Tapi itu cara Tuhan bekerja. Sebelum dia mempercayakan kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah rencanakan dari awal, ada satu waktu, ada satu lokasi di mana kita harus lewati padang gurun itu. Ujian atau waktu padang gurun itu hanya untuk membuktikan dari apa kita terbuat, saudara. Dan makanya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan dia masuk ke tanah Kanaan. Apa yang mereka harus kerjakan begitu masuk ke tanah Kanaan? Usir, bunuh semua penduduk asli, hancurkan. Jangan sampai kamu nikah dengan suku-suku penduduk asli Kanaan. Kamu harus menguduskan dirinya, jangan bercampur dengan mereka. Dan terus pegang firman-Ku. Di padang gurun mereka berperang melawan bangsa Amalek. Di padang gurun mereka menerima firman Allah. Padang gurun mempersiapkan Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Yesus dipersiapkan Tuhan sebelum dia masuk ke pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Makanya di dalam Lukas 4 ayat yang ke-14, Lukas 4 ayat yang ke-14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ini terjadi setelah Yesus dicobai, diuji oleh iblis. Nah, saudara yang kekasih, Lukas 1 ayat 80, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah the day of his manifestation. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya, anadeixis itu memiliki pengertian exhibition. Exhibition. Nah, saudara tahu eksibisi itu apa kan? Oh, ayo mari kita pergi ke gedung itu. Misalnya kenapa? Ada eksibisi karya-karya fotografer yang terkenal. Begitu kita datang, oh kita lihat masuk ke beberapa ruangan ada foto-fotonya. Ada eksibisi di situ apa? Karya-karya seni si pematung ini. Begitu kita ke sana ada karya-karya seni yang dieksibisi, yang ditampilkan untuk dinikmati atau dilihat oleh banyak orang. Tapi semua yang ditampilkan itu memiliki atau membutuhkan satu persiapan yang luar biasa. Ada satu waktu yang dibutuhkan oleh setiap seniman itu mempersiapkan karyanya agar waktu ditampilkan karya itu siap untuk dinikmati atau berguna. Saudara, semua karya yang baik itu perlu diuji sebelum diluncurkan. Makanya handphone atau mobil atau pesawat sekalipun yang kita tahu, HP kalau misalnya sekarang itu Samsung S berapa saudara? 26 ya? Kalau S26 Ultra yang terbaru, itu sebelum mereka luncurkan, itu sudah diujinya 1-2 tahun sebelumnya. Diberi beban,
sampai panas, dilihat kemampuannya. Mobil juga sebelum dijual oleh pabriknya dites, crash test, uji tabrakan, daya tahan mesinnya mampu berapa jam. Tidak ada satu produk atau satu hasil yang ditampilkan tanpa melewati satu proses pengujian. Makanya ini anak, dia bertumbuh kuat dulu, bertumbuh besar dulu, baru dia tinggal di padang gurun untuk diuji seperti Yesus, barulah dia ada waktunya ditampilkan. Makanya tadi kata-kata dari almarhum papa saya yang di video itu bilang, kita semua harus merasa nothing, ya. Kalau kita ingin menjadi something, di depan Dia Tuhan yang adalah everything. Saat Yesus ini pelayanannya cuma 3,5 tahun. Kemana dia dari umur 12 sampai umur 30? Nggak ada yang tahu. Nggak kelihatan. Tapi justru di situ proses yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan Yesus. Begitu Tuhan umur 30 dan dia melewati satu proses. Itulah waktunya show time. PDAMS saudara. Dibilang tadi sudah didirikan tahun 84. Kalau 84, umur 40 tahunnya itu 2024. Bukan umur yang muda lagi, sudah matang itu harusnya. Kalau kemarin Irma Google di Google, usia 40 itu usia apa katanya? Usia produktif. Di perjalanan dari 84 sampai 2020 itu dipersiapkan, PDAMS berkembang, bertahan, sudah tahan uji, mau coba dilenyapkan, mau difitnah, mau diomong-omongin apa sekalipun, PDAMS terus ada. Karena orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang sungguh. Dan kalau kita boleh lihat sampai 40 tahun 2024, 4 tahun terakhir dari 20 sampai 24, PDAMS mengalami satu hal yang luar biasa. Ditinggalkan oleh pendirinya, ditinggalkan oleh pemimpinnya. Tapi tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhannya. Bukan saja ditinggalkan oleh pemimpin dan pendiri, tapi ada juga yang namanya COVID menyerang. Di mana PDAMS saat itu tidak bisa melakukan ibadah secara on-site dimanapun. Tapi tidak membuat PDAMS hilang. PDAMS tetap ada. Dan saudara tahu enggak, sampai bulan Desember lalu, jangankan Desember lalu, sampai bulan sekarang Februari, Januari akhir, saya ketemu 2 gembala. Dan mereka tanya, di mana sekarang pelayanannya, Ref? Di Cianjur dan di Jakarta. Oh, di Jakarta di mana? Itu persekutuan doa AMS yang dulu Papa pimpin. Oh, masih ada tuh. Nggak ngomong bohong, itu gembala. Ngomong sama saya, masih ada. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir bahwa itu ditinggalkan oleh gembalanya. Tapi kan gembala agung kita terus menyertai kita. Makanya PDAMS sampai ke umur yang 40, malah yang 42 tahun ini masih tetap ada, bertumbuh dan makin kuat rohnya. Nah saudara yang kekasih, bangsa Israel waktu mereka di padang gurun, mereka ada lihat tiang awan tiang api. Mereka setiap hari makan roti yang Tuhan berikan dari langit, namanya mana. Dikirim daging melalui burung-burung puyuh yang mati. Tapi begitu masuk ke tanah Kanaan, saat mereka makan pertama hasil yang ada dari tanah Kanaan, mana itu berhenti. Tiang awan, tiang api tidak terlihat lagi. Mereka harus mulai menabur,
Mereka harus mulai menanam. Mereka harus mulai mengerjakan apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hati mereka selama 40 tahun. Demikian juga Yesus. Yesus ditanam, didiam, hilang dari peredaran. Tidak ada yang tahu. Begitu waktunya dia mulai menabur, dia mulai memberitakan firman. Makanya showtime. Sekarang waktunya PDAMS. Bukan hanya diam, pasif menerima taburan firman Allah saja. Tapi juga sudah mulai menabur, yaitu apa? Mulai mengerjakan firman-firman yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang adalah waktunya, time to show more of our God and less of ourselves. It's all about God. Showtime is all about Tuhan makin jelas di dalam kehidupan gerejanya. Gereja yang hidup adalah gereja di mana Yesusnya makin jelas. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Yesus jadi gembala dan kepala gereja. Bukan lagi bicara mengenai manusia, tapi adalah waktu dari kita semua orang-orang yang sudah ikut Tuhan. Aduh, masa udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ikut Tuhan. Kok pasif terus? Tidak mau bergerak, tidak mau pelayanan, tidak mau terlibat aktif. Showtime, it's time to show more of our God, and juga it's time to show apa yang kita bisa lakukan lebih lagi untuk Tuhan kita. Coba, waktunya nggak panjang saudara, waktunya nggak banyak yang Tuhan berikan. Tapi 42 tahun, ini umur-umur yang sudah dewasa, yang harusnya sudah tahu apa yang Tuhan tanamkan dalam hati, apa yang Tuhan mau kamu kerjakan. Now is the time. PDAMS sekarang sudah harus mulai reach out kepada orang. PDAMS sekarang sudah harus mulai menunjukkan kepada orang lain bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupmu dan tunjukkan itu kepada orang lain. Saudara yang kekasih, kalau ada dulu deodoran yang papa suka pakai, namanya one man show. Ya, kalau yang orang di atas 40 tahun tahu itu one man show. Tapi our life is not about one man, tapi satu pribadi yaitu Yesus. Ya. Coba mulai tunjukkan itu kebenaran ya, kalau saya boleh pinjam kata Paras, itu kebenaran, itu jangan cuma diomongin saja. Itu kebenaran bukan hanya di dalam hati saja, tapi coba kerjakan dengan takut akan Tuhan. Bahwa apa? Bahwa kamu punya hal yang benar dan kamu harus mengerjakan yang kamu tahu itu. Now it's the time. Untuk tunjukkan apa yang ada di dalam hidupmu dan siapa yang menguasai hidupmu. Kalau PDAMS sekarang masih ada dan percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan, tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada orang lain. Bahwa memang ini semua karena kemurahan Tuhan PDAMS masih ada. Saudara, waktu bangsa Israel tidak melihat lagi, waktu murid-murid Yesus tidak melihat lagi Yesus secara fisik, tapi justru mereka makin berani. Mereka kehilangan pribadi yang selama 3,5 tahun datang, berjalan, makan, minum, sharing bersama. Tapi di situ mereka masih ada takut. Petrus masih ada takut. Petrus masih menyangkal, tidak mengakui Yesus. Tapi begitu Yesusnya tidak ada, tidak terlihat lagi. Makanya dibilang, fisik kami semakin lemah, tapi manusia batinnya, manusia roh kami diperbarui sehari demi sehari. Sehingga apa? Sehingga kami mampu melihat apa yang tidak terlihat. Karena apa? Tiang awan, tiang api itu tidak lagi nyata, tapi hidup di dalam hati dan pikiran kita.
Dan saya percaya kalau Kristus masih tetap menjadi kepala gereja PDAMS, PDAMS akan dipercayakan oleh Tuhan banyak hal-hal yang luar biasa. Mari kita menjadi bagian itu. Mari kita terlibat dalam bagian itu. Demikian firman Tuhan ya saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat. Kita tahu PDAMS berjalan mulainya karena Tuhan tanamkan kerinduan dalam hati Bapak Gembala almarhum, dan masih ada karena kerinduan Tuhan itu tetap ada di dalam hati kita semua. Mari kita naikkan pujian ini dan naikkan bersyukur semuanya karena apa yang Tuhan sudah perbuat kepada kita semua. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Bapa dalam surga yang kami percaya dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi isi hati kami pada pagi hari ini. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, karena kami percaya penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang boleh ada atas kami, khususnya PDAMS, yang memungkinkan kami masih boleh ada dan berdiri. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu yang mengatakan inilah waktunya kami untuk menunjukkan lebih banyak lagi Yesus dan lebih sedikit lagi kami. Inilah waktunya kami menunjukkan lebih banyak lagi apa yang bisa kami kerjakan untuk-Mu setelah apa yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Inilah waktunya untuk PDAMS menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana, sehingga kami boleh berbuah-buah melalui jiwa yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kepala Gereja Gembala Agung kami, Kau yang sudah pimpin kami selama 42 tahun. Kiranya Engkau terus pimpin kami Tuhan. Kami selalu rindukan keberadaan-Mu. Kami selalu rindukan pribadi-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Selalu kami inginkan di setiap ibadah kami. Kiranya Engkau boleh dengar selalu kerinduan dan doa kami Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Senantiasa boleh ada di depan kami. Engkau bertahta di dalam setiap ibadah, sehingga kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau sudah pimpin sejauh ini. Engkau akan terus pimpin kami membawa gereja ini sampai kepada kesempurnaan pada akhirnya. Kami berdoa dan terima firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam berkat dan syukur nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada pemimpin. Kita akan memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah menerima berkat firman-Mu sore hari ini, pagi hari ini Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami akan mengembalikan sebagian dari berkat kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi, kiranya Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan kiranya pemberian berkat ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita nyanyikan lagu Yesus tak pernah tinggalkanku. Dan karena persembahan dijalankan. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah tinggalkanku. Waktu siang atau malam Dia pimpinku selalu. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah, Yesus tak pernah, Yesus tak pernah tinggalkan. cintanya besar, cintanya besar. Cintanya besar buat saya, cintanya besar buat saya, cintanya besar buat saya. Haleluya saudara. Kita tamatkan ibadah kita dan nanti Ibu Gembala berdoa untuk doa berkat. Kita nyanyikan lagu El Shaddai, refnya saja ya saudara. Kami berterima kasih Tuhan, kalau hari ini ada, kami percaya itu semua adalah anugerah daripada-Mu Tuhan. Kalau kami boleh merayakan ulang tahun dari PDAMS yang ke-42, kami yakin dan percaya Tuhan itu adalah pertolongan-Mu. Kalau kami boleh melewati lembah, melalui padang gurun, apapun yang kami lewati Tuhan, sampai saat ini Engkau sudah beserta dengan kami. Dan kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang ada yang mengelola semuanya sampai hari ini Tuhan. Staf-staf gembala yang ada, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Siapapun kami Tuhan, pekerjaan apapun yang kami kerjakan, sekecil apapun pekerjaan itu Tuhan, kalau Engkau yang mempercayakannya kepada kami Tuhan Yesus, kami mau melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kepada Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa, pada Engkau gembala kami yang agung, yang selalu ada ya Tuhan Yesus. Kalau manusia boleh meninggalkan kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau selalu melengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dari sehari ke sehari semakin kuat, semakin diteguhkan ya Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan kembali, kami percaya Tuhan Engkau juga ada bersama dengan kami, di dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap keluarga kami, di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Engkau yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan juga kemenangan. Terima kasih Bapa. Dengan kemurahan-Mu Tuhan Yesus dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.